white balance yang tepat juga. Oke, nah di atasnya ini banyak yang terdapat, ini ada 2 yang bisa ditarik. Ini adalah diffuser. Diffuser fungsinya untuk menyebarkan lagi cahayanya, jadi supaya cahaya yang keluar itu lebih luas, lebih lebar. Yang satu lagi reflektor. Reflektor ini berfungsi untuk memantulkan cahaya. Jadi misalnya ini kamera yang bawah ini, flashnya, kamera misalnya di sini. Kalau dalam kondisi begini, kita nyalakan flashnya, mungkin dia nembaknya seperti ini. Cuman area ini yang dapat. Nah, ketika diffuser dikeluarkan, ini ditutup reflektornya, dia lebih lebar, lebih menyebar. Nah, kalau penggunaan reflektor itu bisa digunakan untuk lebih menyebarkannya lagi. Caranya gimana? Kalau gini kan berarti cahayanya kehalangan dong. Kalau misalnya dengan penggunaan reflektor yang seperti itu, spidol, berarti cahayanya kan ke sini dan ke bawah ya, yang banyak, sedangkan area atas nggak kena cahaya. Oleh karena itu penggunaannya biasanya dimiringkan. Jadi cahaya itu akan menyebar lebih rata, biasanya untuk foto potret atau foto orang, supaya cahayanya lebih halus. Reflektor, diffuser, flash tube, ini namanya head unitnya yang berada di atas. Ini bisa diputar-putar, bisa digerak-gerakan, diatur arahnya. Terus ini ada tombol. Kalau untuk tipe flash ini dia tidak usah ditekan, tapi untuk tipe-tipe flash yang biasanya flash high end atau flash yang mahal itu, dia tombol ini bisa ditekan untuk bisa akses ke putarannya ini. Lalu ini ada LCD-nya untuk melakukan pengaturan, dan ini flashnya adalah flash yang sangat sederhana sekali. Ini adalah flash tipe manual, karena kita bisa lihat di bawah ini kan ada konektor yang nyambung ke kamera. Ini ada 2 pin untuk flash tipe manual. Tipe manual biasanya hanya memiliki 2 pin. Yang satu untuk itu flash positif, dan ini adalah groundnya. Jadi ketika kita melakukan pemotretan, kita tekan shutter, si flash ini akan menyala karena kamera akan men-short atau mengkonsletkan 2 pin ini. Jadi kita coba dengan menggunakan obeng, mirip-mirip lah ya. Nah, untuk pada flash yang dengan teknologi TTL atau flash automatic, pinnya ada beberapa, disesuaikan dengan set jenis kameranya. Yang pasti nggak cuma 1 pin, karena selain melewatkan trigger, sinyal trigger ini, dia juga melewatkan data untuk mengkomunikasikan settingan antara kamera dengan flash. Tapi karena flash kita manual, kamera itu tidak tahu settingan flashnya dan flash tidak tahu settingan kameranya, kita harus atur semuanya secara manual. Lalu di sisi pinggir itu ada kompartemen baterai. Flash umumnya menggunakan baterai A2 standar. Bisa tipe merek, bisa merek apa aja nggak masalah. Jenis tipenya biasanya sih pakai alkalin atau pakai baterai cas. Pakai baterai biasa sebenarnya bisa, cuman tidak disarankan karena setelah penggunaan yang cukup berat ini akan panas sekali baterainya. Dan takutnya baterainya nggak kuat, bisa bocor atau apa, dan flashnya juga nggak awet karena arus yang masuk tidak stabil, karena baterai biasa kan yang suka dipakai di remote atau di mainan anak-anak itu tidak disarankan untuk penggunaan dengan arus yang besar, sedangkan flash memerlukan arus yang sangat besar dalam penggunaannya. Makanya alkalin aja bisa sampai panas, apalagi baterai yang biasa. Oke, baterainya tinggal dimasukkan. Ada juga yang menggunakan soket power eksternal untuk tipe-tipe yang di atas. Lalu di sebelah pinggir ini ada yang bisa dibuka. Ini adalah soket untuk power eksternal yang tadi saya sebutkan. Jadi ini ada dimasukkan ke kotak baterai tambahan lagi. Penggunaan ini jauh sangat lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan baterai biasa, karena kalau pakai ini mungkin di cycle time-nya bisa sekitar meningkat hampir 2-3 kali lipat. Dia lebih cepat kalau kita pakai kekuatan yang besar. Lalu ini adalah namanya flash sync untuk sinkronisasi dengan kamera. Jadi selain dipasang di atas kamera, dipasang di atas trigger, flash ini juga bisa dinyalakan dengan kabel yang dicolokin ke sini. Ada kabel khusus yang nyambung ke kamera. Oke. Lalu setelah itu ini LCD-nya standar dan ini tombol menunya. Untuk menyalakan flash, untuk flash tipe ini kita pijit dan tahan. Tapi ada beberapa tipe lain yang ada switch-nya tinggal diceklekin atas jenis itu. Oke. Untuk flash tipe ini kita bisa lihat ini ada pilot. Pilot itu bukan yang nerbangin pesawat, tapi pilot di sini adalah menunjukkan flashnya sudah siap atau belum. Untuk tipe yang ini, ketika dia menyala merah, berarti dia flash bisa siap digunakan, dan tombol pilot ini bisa dipencet untuk melakukan pengetesan. Nah, kita coba gedein powernya maksimum. Tutup dulu. Nah, dia akan menyalakan hijau. Ketika dia menyala hijau, dia tidak akan bisa dinyalakan flashnya. Hijau artinya dia loading
atau dia lagi melakukan refresh, dia lagi melakukan pengisian dari baterai ke kapasitor internalnya. Ketika sudah penuh, dia akan menyala merah baru bisa digunakan. Jadi kalau misalnya kalian motret dengan flash di saat kekuatannya besar, ini saya pakai satu persatu misalnya, itu mau motret jepret langsung dalam jumlah banyak, pasti akan ada di mana flashnya nggak nembak atau flashnya nggak nyala karena flashnya perlu waktu untuk loading. Tapi hal ini tidak ditemui kalau kita pakai power yang kecil, misalnya 1/32, kita bisa melakukan beberapa kali penembakan tanpa lampunya berubah hijau. Jadi ketika dia mulai lemah, baru hijau, dia akan lakukan pengisian ulang. Oke, kita set 28 aja biar nggak silau. Setelah itu, di sini kelihatan kan? Ini tuh apa sih? Nah, pertama mode dulu. Mode kalau di flash ini dia hanya ada 4 mode ya, M, S1, S2, dan multi. Tapi kalau pada flash yang lebih canggih dan biasanya lebih mahal, itu ada mode namanya TTL. Kita akan pelajari TTL-nya dulu. Mode TTL alias through, gini ya nulisnya, the lens. Maaf ya kalau bahasa Inggrisnya salah, pokoknya intinya mah melalui lensa. Apanya? Nah, melalui lensa itu adalah pengaturannya. Pengaturan. Nah, misalnya gini, ini ada kamera yang dipasang flash eksternal. Oke, kita motret sebuah apa ini, jeruk misalnya, jeruk. Nah, pada mode TTL, flash itu sebenarnya akan 2 kali menyala. Flash 2 kali menyala, jadi yang ada yang namanya pre-flash, lalu baru ada flash yang benarnya. Nah, fungsinya apa? Pre-flash itu adalah digunakan untuk mengukur kekuatan yang dibutuhkan oleh flash yang sesungguhnya. Jadi ketika dia menyalakan pertama, flash akan menyalakan. Menyala, dia akan menabrak objek, lalu objek akan memantulkan cahaya kembali ke lensa. Nah, kamera akan menghitung berapa tingkat keterangan flash yang balik ke lensa dan segala macam parameternya untuk memberitahukan kepada flash, ini loh flash kamu berikutnya kekuatannya harus sekian supaya objek ini warna terangnya bagus. Apakah diterangkan, apakah digelapkan. Artinya dengan mode TTL ini salah satu keuntungan utamanya adalah dia automatic. Kita nggak usah mikirin settingan flashnya, nggak usah mikirin power flashnya berapa dan segala macamnya, karena dia akan mengikuti settingan kamera. Mode TTL ini bisa kita adjust atau bisa kita atur, kita bisa edit sesuai kebutuhan kita. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah flash exposure compensation. Nah, misalnya kita motret sebuah objek, kita anggap ini jaraknya misalnya berapa meter gitu ya. Ini adalah sang fotografer. Ini kameranya di sini dengan flash yang ngadap langsung ke objek. Nah, dia motret misalnya di sini ada model yang mau difoto dengan latar belakang ini adalah tembok. Ini tembok. Nah, flash ini bertugas untuk menerangi objeknya ini kan. Nah, sedangkan tembok akan diterangin oleh cahaya ambience yang ada. Di layar kamera itu biasanya bentuknya akan begini. M, F sekian, 1/sekian, ISO sekian. Di sini ada metering kamera. Ketika flash exposure compensation itu bisa diaktifkan dengan mencari gambar petir yang ada tanda plus minusnya biasanya, atau harus lihatnya dari tiap kamera beda-beda jenisnya. Tapi secara umum dia gambar petir terus ada plus minusnya atau tulisannya FEC. Nah, di layar flash ini, di LCD-nya flash ini, karena flash tipe ini dia tidak mendukung exposure compensation, jadi nggak akan ada. Tapi kalau untuk flash yang mendukung, di layarnya akan tulisannya begini. Ini akan ada tulisannya TTL, biasanya TTL apa, TTL sesuatu tergantung dari mana kameranya. Lalu dia akan ada titik 0.
ada garis, ada nolnya, ada -1, ada -2, +1, +2 biasanya ya, tapi angka ini biasanya akan tergantung dari pembuat flashnya. Lalu akan ada kotak atau segitiga, pokoknya ada pointer yang ini. Jadi untuk merubah kekuatan flash kita cukup menggeser ini nih, si kotak ini ke kanan atau ke kiri sesuai kebutuhan. Biasanya coba jepret dulu di 0, jepret 0. Kalau kurang terang geser kanan, kurang gelap geser kiri. Oke. Nah, selanjutnya adalah manual. Nah, manual ini kayaknya bisa dibuka biar agak jelas. Nah, pada manual ini ada beberapa itu yang bisa kita lihat. Yang pertama ini angka yang bisa dirubah-rubah dengan geser di atas bawah kanan kiri ya. Nah, ini 1/sekian ini adalah kekuatan flashnya. Jadi di mana 1/1 adalah paling terang, terus kita cari angka yang paling kecil, 1/128 berarti paling gelap. Paling gelap maksudnya kekuatan flashnya paling kecil, bukan paling gelap ya. Nah, tapi kalau kita pencet atas, ini ada +0,3, ini apa? Ini adalah pengaturan untuk lebih ke detailnya. Jadi misalnya pengen motret objeknya bagus, ketika difoto pakai 1/16 dia terlalu gelap, 1/8 terlalu terang. Gimana caranya? Ya ambil tengahnya aja, 1/16 plus 0,5 berarti 1/16 tambah setengahnya gitu loh. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, lalu ini ada gambar apa ini, nada buat musik, ngasih jenis itu. Ini untuk menunjukkan kalau flash sudah siap ditembakkan. Jadi ketika dinyalakan flashnya akan berbunyi kayak ringtone HP zaman dulu ya. Misalnya kita coba set 1/8, ketika dipencet ini harus di-trigger kamera sebenarnya. Nah, kalau pakai tombol tes dia nggak akan mancing sih untuk suaranya, tapi kalau misalnya kita anggap ini obeng ini untuk trigger kamera ya, ketika kita nyalakan melalui kamera, flashnya akan berbunyi. Ketika bunyinya selesai, artinya dia siap ditembakkan. Tapi tidak semua flash menggunakan skema bunyi seperti ini. Ada yang tidak bisa berbunyi, ada juga yang misalnya ketika dia siap menembak baru berbunyi, atau yang tipe seperti ini ketika dia lagi reload, dia baru berbunyi. Kita coba kalau misalnya pakai powernya yang sangat besar 1/1 biar lama reloadnya. Kita lihat. Nah, dia akan melakukan loading, masih hijau berarti masih loading. Kita harus tunggu sampai merah, ketika sudah merah siap digunakan, dia berbunyi. Oke. Lalu yang kedua yang kelihatan adalah zoom. Nah, kita ulangin untuk yang zoom. Zoom ini adalah untuk mengatur luas lebar jangkauan pancarannya. Jadi sama kayak kalau kita ngezoom kamera atau pakai lensa yang bisa di zoom itu 24 mili itu lebih lebar jangkauan sinarnya, sedangkan 105 misalnya itu dia lebih sempit. Misalnya gini, dalam 105 mili ini adalah area yang terkena sinar. Oke. Nah, si area ini akan terkena sinar, di mana si area yang di dalam sini akan lebih terang. Kekuatan flashnya terpusat, jadi kayak center itu bisa diatur fokusnya. Dia semakin kecil si sinar cahayanya kan dia semakin terang, tapi di sekelilingnya kan hitam gelap karena nggak kebagian cahaya. Sedangkan kalau misalnya kita setting di angka yang wide atau yang lebar di 24 mili misalnya, dia sinarnya akan lebih lebar, jadi lebih menjangkau kemana-mana. Walaupun mungkin jarak maksimum yang bisa didapatkannya dia lebih pendek, tapi dia pertama dia lebih soft, jadi nggak sekuat yang ini. Terus jangkauannya lebih pendek karena dia cahayanya lebih lebar, jadi butuh kekuatan yang lebih tinggi, atau ketika dia udah maksimum dia nggak akan bisa mencapai objek yang tadinya berada di lebih jauh. Tapi enaknya dia lebih halus, lebih rata karena dia lebih lebar, jadi lebih ke diffuse lah gitu. Nah, bisa dilihat di sini, ini kalau penggunaan zoom itu ketika kita rubah dia akan bergerak di dalam sini ada si headnya ini, dia di dalamnya ada kayak sejenis cermin dan komponen lain yang bergerak maju mundur untuk menggerakkan sesuai setting yang kita gunakan ya, maju mundur. Oke. Nah, pada beberapa tipe flash tertentu kayak misalnya flash yang lebih mahal dan lebih oke itu, ketika kita keluarkan diffuser, si zoom ini akan otomatis
bergerak ke angka yang paling lebar, paling wide, dan zoom nggak akan bisa dipakai karena flash akan mengasumsikan ketika kita membuka panel ini dia akan berfungsi untuk melebarkan jangkauannya ini ya, jangkauan sinarnya. Berarti kita menginginkan settingan flash cahaya yang sangat lebar, udah gitu ditambah lebar dengan adanya diffuser ini. Tapi pada tipe flash ini kebetulan dia tidak ada sensornya di sini, sehingga kalau kita keluarin ini dia nggak akan ngaruh, dia tetap aja kita bisa atur mainin zoomnya gitu. Oke, lalu M ini artinya mode yang kita gunakan, artinya mode manual. Nah, di flash ini selain ada mode manual, kita juga bisa lihat ada beberapa mode lain. Yang pertama ada S1 ya, kita mengganti mode dengan tombol mode ya. Ada S1, ada S2, ada multi. Oke, mode S1 ini adalah mode trigger optik. Jadi di dalam flash ini, di balik si kaca merah ini, dia ada kayak sensor mata kucing istilahnya. Jadi sensor yang berfungsi menerima cahaya. Ketika ada cahaya flash lain di dekatnya, dia akan ikut menyala. Nah, lalu kenapa kok ada S1, S2? Itu yang membedakan mode trigger flash. Misalnya gini, ini saya set modenya S1 ya, kelihatan S1. Saya punya flash satu lagi di sini. Saya nyalakan dengan power misalnya paling kecil aja untuk demo. Kita tunggu sampai dia merah. Nah, pada mode S1 itu dia akan menyala trigger, istilahnya dalam trigger ya, untuk trigger dari flash manual lainnya, atau dari trigger dari flash yang di-trigger dengan trigger wireless yang manual yang tidak TTL. Artinya trigger ini flash akan menyala dengan trigger tanpa pre-flash atau hanya satu kali flash. Jadi ini kalau saya pencet tes, flash yang ini juga akan ikut menyala. Kita lihat. Jadi kita pencet satu, dua-duanya ikut menyala. Kelihatan nggak ya? Pokoknya dua-duanya nyala aja. Mungkin nggak terlalu kelihatan di kamera karena terlalu cepat. Oke, nah mode S2 digunakan untuk menghubungkan flash ini secara wireless ke kamera dengan flash internal atau dengan flash eksternal lain di mode TTL. Artinya kalau mode S2 ketika kita pijit ini, flash yang utamanya yang terhubung ke kamera, kalau flash utamanya manual, dia justru tidak akan menyala. Dia harus terhubung ke kamera, dia harus menggunakan kameranya itu pakai flash internal, karena flash internal kamera itu dia mengeluarkan flash dua kali seperti yang penjelasan sebelumnya yang pre-flash ini. Jadi dia dua kali mengeluarkan flash, dia akan mengignore atau mengabaikan pre-flash lalu akan menyala di flash yang sesungguhnya. Nah, maksudnya apa juga selain itu gini, ada kasus di mana kita modenya misalnya S1, berarti dia akan menyala pada flash yang pertama kan. Pada flash yang kedua dia tidak akan menyala. Nah, di mode S1 ini ketika kita mengambil gambar pakai kamera eksternal misalnya gini. Misalnya di sini ada fotografer, di sini ada kamera dengan flash. Di sini objek orang misalnya. Lalu flash satu lagi misalnya ditempatkan di belakang untuk efek. Nah, kalau dia di mode S1, artinya mode manual, kamera si flash ini juga manual. Ketika flash menyala, ini juga akan ikut menyala, nggak masalah, no problem. Nah, tapi masalah akan muncul ketika dia tidak pakai flash internal, tidak pakai flash eksternal, tapi dia pakai flash internal yang ada di kameranya. Berarti ini internal. Karena flash ini akan menyala dua kali, pada tembakan flash yang pertama, kalau jaraknya cukup, si flash ini akan ikut menyala. Berarti baru pengukuran dia udah ikut nyala. Kamera akan mendapatkan hasil yang tidak valid karena untuk lampu flash yang kecil yang harusnya hanya untuk mengukur ditambah dengan flash dari belakang yang sangat terang. Jadi kamera akan menurunkan settingannya under. Nah, ketika flash sebenarnya menyala, yang seharusnya dia akan keluar dengan cahaya yang jauh lebih rendah daripada yang sebenarnya dibutuhkan. Dan flash ini dia belum sempat selesai reload. Dia flash ini masih hijau atau hasilnya masih belum siap untuk ditembakkan. Yang terjadi, objek yang difoto biasanya akan jadi gelap. Jadi kalau pernah lihat motret pakai flash, strobis lah istilah kerennya ya. Jadi flash yang tidak dipasang di atas kamera, beberapa flash
tapi kok pakai flash hasilnya malah gelap dan kayaknya dirubah settingan kameranya nggak terlalu ngaruh-ngaruh amat, kemungkinan besar mode triggernya salah. Jadi flash menyala di waktu yang tidak seharusnya. Oke, nah pada flash yang jauh lebih canggih itu ada mode trigger wireless yang dia bisa menyalurkan sinyal TTL. Kebetulan di versi flash ini nggak ada, mungkin nanti suatu saat ketika kita punya flash seperti itu bisa didemokan juga. Di flash yang canggih itu dia bisa grouping. Grouping tuh maksudnya gini, ini misalnya ada kamera di sini, ini objeknya di sini tampak atas ya. Ini ada flashnya di sini, misalnya kita pakai 4 flash. Ini flashnya ada 5, ini flash 1, 2, 3, 4, 5. Nah, grouping itu misalnya kita bisa atur kekuatan tiap flashnya. Jadi flash 1 ini adalah flash sendiri, flash utama ya. Flash 2, 3 ini grup A, 5, 4 grup B. Ini anggap grup C. Kita bisa atur rasio perbandingan antar grupnya. Jadi ini misalnya flash C ini ada plus 2, ini ada min 1, ini ada plus berapa. Itu bisa dilakukan hanya melalui settingan dari kamera. Jadi kalau manual kan kita masih jalan ke sini, setting kekuatan di sini, jalan ke sini, setting yang ini, jalan lagi ke sini dan seterusnya. Tapi kalau dengan TTL yang bisa support grouping, fotografer cukup setting dari kamera, nanti settingannya akan langsung menyebar ke semuanya. Tapi itu mungkin akan kita bahas lain kali ketika kita sudah punya flash yang bisa dengan fitur itu dan dengan jumlah yang lebih dari 1. Gitu. Oke, selanjutnya adalah multi. Multi itu adalah penggunaan untuk flash untuk efek stroboscopic tuh. Jadi sekali tekan dia akan nyala berkali-kali dalam jarak yang sangat dekat. Nah, ini akan keluar indikator yang baru. Ini kan kekuatan flash tadi ya, power. Ini kan zoomnya. Nah, ini yang strip-strip ini adalah jumlah. Kita bisa rubah dengan mencet tengahnya dulu. Kita bisa rubah jumlahnya. Misalnya saya mau 10 flash atau 10 kali tembakan dengan kecepatan. Nah, hertz ini adalah satuan jumlah per detik. Jadi kalau 10 hertz itu adalah 10 jepretan tiap detik. Artinya setiap 0,6 detik. Setiap 0,6 detik ya. Nyala. Jadi ketika settingan seperti ini, ketika dinyalakan flashnya, dia akan menyalanya sebanyak 10 kali dalam 1 detik dengan kecepatan 10 Hz. Jadi kalau ini kita lambatin misalnya jadi 5, dia kecepatannya akan setengah yang tadi. Ya, kelihatan kan dari silau-silaunya. Dan ini kalau misalnya kita cepetin, anggap misalnya berapa ya? 60. Ini akan jauh lebih cepat. Hampir nggak kelihatan berkedip. Gitu. Nah, untuk mode ini digunakan untuk membuat biasanya untuk reaksi atau efek ya, untuk membuat kayak misalnya pakai mode bulb. Terus misalnya objek yang bergerak. Jadi misalnya ini motret spidol ini jatuh gitu ya. Nah, di ruangan yang gelap pakai settingan bulb, pakai flash mode itu, ketika sekali jepret ditahan, dia akan flashnya nyala beberapa kali sambil ini pulpennya jatuh, pulpen spidolnya jatuh. Nanti dia akan efeknya jadi kayak dia ada banyak beberapa buah. Atau efek kayak tangan Dewa Ganesha ya yang tangannya banyak gitu. Itu bisa dibikin juga dengan cara ini. Jadi si model itu disuruh tangannya di bawah, kita nyalakan flashnya, dia sambil mengangkat tangannya, digerakin gitu. Flashnya akan menyala berkali-kali menembakkan. Cara bikinnya seperti itu tanpa editing gitu. Oke. Untuk flash manual sebenarnya intinya seperti itu, tapi ada satu fitur yang harus diketahui dari flash otomatis yang akan sangat berguna sekali. Ada 2 sebenarnya, salah, bukan 1. Oke. Yang pertama adalah HSS. Jadi kalau flash kamu mendukung, ini sangat berguna. Atau High Speed Sync. Oke. HSS itu apa? HSS adalah gini, pernah nggak nyadar kalau misalnya kita lagi setting kamera speednya 1/600 misalnya atau 1/800, kita pasang flash external jepret, atau speednya langsung jatuh ke 1/200. Jadi biasanya kasus yang terjadi itu di hasil fotonya, misalnya ini foto orang dengan speed 1/200 ke bawah, misalnya 1/60, 1/80, 1/4 atau bahkan 1 detik, dia baik-baik aja, lancar-lancar aja, terang, bagus, rata gitu misalnya. Tapi begitu kita pakai speed di atas 200, misalnya 1/600, tiba-tiba
sebagian jadi gelap, hitam. Atau misalnya ada area yang terang, terus ada area yang gelapnya juga. Itu karena speed yang kita gunakan terlalu tinggi. Untuk mengatasinya bagaimana? Untuk mengatasinya adalah dengan memanfaatkan fitur HSS atau High Speed Sync. Biasanya di flash itu dia gambarnya, logonya itu gambar petir dengan tanda H. Atau mungkin ada yang berbeda ya, tinggal konsultasikan dengan flash masing-masing kalau kalian punya. Ini adalah untuk mengkompensasi ini. Jadi kita bisa menggunakan settingan flash yang jauh lebih tinggi, settingan shutter speed maksudnya yang lebih tinggi dari 1/200 dengan H ini. Fungsinya utamanya untuk apa? Fungsi utamanya adalah ketika pengen motret outdoor siang-siang atau sore-sore, pokoknya masih ada matahari, masih terang, dan memerlukan speed yang tinggi, kita pengen pakai bukaan lebar. Nah, ini jadi masalah. Maksudnya gimana? Kalau teori dasar fotografi kan korelasi antara aperture sama speed ya. ISO kita abaikan karena kita anggap ISO-nya kita nggak akan berubah, kita sama. Misalnya tadinya dengan f-nya 2,8 kita dapat speednya 1/1000. Hasilnya jempol, bagus. Nah, ini jempolnya. Kita pasang flash dengan f 2,8, dia kalau pakai flash ya, ini berarti dengan plus flash normal, dia speednya jadi 1/200, hasilnya nggak oke. Kenapa? Karena over. Kenapa bisa over? Karena speednya melambat. Semakin lama cahaya yang masuk ke lensa, hasilnya terang benderang putih. Cara kompensasinya ada dua. Yang pertama, kita ngalah, bukaannya dikecilin, angkanya dibesarin, berarti kan lubangnya dikecilin. Tapi efek sampingnya apa? Bokehnya hilang. Atau istilahnya belakangnya nggak ngeblurnya nggak secantik yang kita pengen dengan f/28 ini. Terus solusinya gimana? Kita bisa nyalain HSS. Dengan HSS ini, dia akan bisa lebih dari 200. Untuk flash detail, biasanya dia akan ngunci sendiri ketika dimasukin si flash ini ke kamera. Flash yang udah otomatis, shutter speed kamera emang nggak akan bisa dirubah lebih dari 200 sebelum model HSS itu dinyalakan. Tapi untuk model flash yang manual seperti ini kan dia tidak ada komunikasi dengan kamera. Jadi ketika kita set speed di atas 200, misalnya 600, 800, atau bahkan sekitar 320, kita motret indoor, misal dalam ruangan jadi yang gelap, kita pakai flash, langsung akan kelihatan ada garisnya ini. Dia akan langsung kelihatan dia ada sebagian, pokoknya ada bagian yang gelap aja yang hitam. Gitu. Ini HSS. Yang kedua adalah second curtain. Nah, second curtain itu apa sih? Second curtain itu adalah penggunaan flash, dia tidak menyala di awal, tapi di akhir. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Buat yang pernah motret slow speed pakai flash kan pasti tahu ya. Nih, misalnya gini. Ini waktu dimana kita pijit shutter. Ini waktu dimana shutter kamera tutup otomatis. Misalnya kita pakai shutternya 10 detik gitu ya. Misalnya ini 10 second. Nah. Oke. Dari pijit shutter ini ke shutter tutup, kalau kita pakai flash itu akan selalu menyala di awal. Jadi kalau misalnya kita motret mobil yang bergerak, ini hasilnya misalnya contohnya ya. Ini motret mobil, kita jepret, berarti kan flash menyala di awal. Ini mobilnya di sini nih, ini anggap mobil ya. Tapi bayangannya malah ada di sini. Yang ngebayangnya itu artinya di sini. Jadi aneh kan? Masa mobilnya ngadep ke sana, tapi ngebayangnya malah di sini. Kenapa? Karena flashnya nyala di awal. Harusnya flashnya nyala di akhir supaya bayangannya di sini atau si mobilnya apa yang samar-samarnya di sini, ketika flash nyala dia ada di sini di